Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi. Ini ada di video kedua. Setelah video pertama kita bikin template untuk icon. Yang di kedua ini kita akan bikin iconnya, tapi sebelumnya saya jelasin dulu beberapa jenis icon yang ada gitu ya, atau yang biasa kita pakai. Oke, yang pertama ada outline icon. Kalau outline iconnya berarti dia cuma garis aja, terus tengahnya lobang gitu ya, atau transparan. Kemudian yang kedua ada glip icon. Kalau glip icon ini kebalikan dari outline, jadi dia ada warna fill atau isian. Terus ada flat icon. Kalau flat icon itu dari glip icon kemudian kita tambahin warna. Terus ada juga namanya filled line icon. Kalau filled line berarti dia gabungan dari glip sama outline. Karena di filled icon ini dia biasanya dikasih warna tapi juga ada garisnya. Langsung aja yang pertama kita akan buat outline icon. Cara bikin outline icon gampang ya. Jadi kalian bisa pakai pen tool aja. Terus kita tinggal bikin titik garis-garis, tinggal diklik aja. Cuma kalau pakai pen tool otomatis dari titik ke 0 kita akan kembali ke titik ke 0. Nah, ini kebetulan punya saya, dia punya fill warna putih, jadi agak ketutupan garisnya. Kita ubah aja warna fillnya ini jadi warna stroke. Kita ubah jadi warna hitam, semisal kemudian dengan warna fill none. Jadi nggak ada warna fillnya. Oke, itu udah jadi atapnya. Kita bisa ubah ketebalan garisnya, itu semisal 4 poin. Oke, itu udah jadi atap kita. Ini ceritanya kita mau bikin icon home ya. Kita bikin bagian badan rumahnya masih sama pakai pen tool juga. Kalian bikin garis-garis aja dari garis bantu yang udah kita buat tadi, dari titik 0 kembali ke titik 0 ya. Oke, kemudian jangan lupa dinormalin dulu pakai selection tool. Terus kita bikin cerobong asap. Meskipun di Indonesia nggak ada cerobong asap, tapi ya orang kebanyakan tahu icon rumah itu ya ada cerobong asapnya gitu ya. Oke, itu udah jadi cerobong asapnya. Kemudian kita bikin bagian pintunya. Usahain kalau bikin garis kalian cek dulu intersectnya ya, jadi dia bisa benar-benar lurus. Kalau kalian mau bentuknya agak rounded, kalian bisa pakai direct selection tool, kemudian tarik bagian sisi yang ada bulat-bulatnya itu ya. Jadi kalau pakai Illustrator versi CC itu dia ada toolsnya buat narik biar jadi rounded tanpa harus susah-susah. Tapi kalau di CS6 saya kurang tahu tuh, kayaknya nggak ada tools yang kayak gitunya. Oke, ini kita bisa klik pakai direct selection tool, terus mana yang mau kita jadiin rounded. Oke, kita seleksi, kemudian kita ubah garisnya mungkin 8 poin ya biar agak tebelan. Oke, kita seleksi, kemudian ini di punya saya copy dulu ya. Jadi yang udah ada garisnya bentuknya kayak gini, ini saya copy dulu pakai ALT, kemudian geser di artboard sampingnya. Kita seleksi semuanya, kemudian kita klik object, expand. Nah, di situ ada dua pilihan, ada fill sama stroke. Kita pilih yang warna stroke-nya aja, jadi fill-nya di uncheck aja, kemudian oke. Nah, kalau udah, nanti stroke-nya dia akan berubah menjadi bentuk atau shape. Biar apa sih? Jadi kalau icon itu baiknya dia bentuknya shape ya, bukan line. Karena kalau misalkan kita scale, nanti dia ukurannya akan tetap proporsional. Nah, masih dalam posisi di seleksi, ini sekarang kita gabungin shape-nya pakai shape builder tool. Gampang ya pakai shape builder tool, seharusnya kalian udah hatam banget sih pakai shape builder tool. Posisinya kalau mau di shape builder tool harus diseleksi dulu semuanya yang mau kita gabungin. Oke, sampai sini ini udah jadi icon line kita. Cuma ini kita sesuaiin lagi aja size-nya. Kita pakai yang rectangle ke 3 dari luar.
Jadi size nya kita sesuaiin di rectangle yang ketiga biar iconnya dia nggak terlalu gede. Kalau kalian mau, kalian bisa tambahin oval atau lingkaran buat di luarnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai ellipse tool, kemudian kalian bikin lingkaran sesuai dengan rectangle yang pertama. Itu masih fill ya, warna fill, kita swipe dulu jadi warna stroke. Gampang ya cara swipe, tinggal diklik panah kanan kiri itu, terus kita ubah jadi 8 poin. Nah, masalahnya kalau kita bikin garis itu dia garisnya keluar karena dia garisnya ada di tengah-tengah posisinya. Kita ubah dulu propertinya di bagian stroke, kemudian kita pilih yang align stroke to inside. Jadi dia garisnya ada di dalam. Nah, habis itu kita select garisnya, terus kita klik object, kemudian kita klik expand appearance. Nanti dia akan berubah jadi objek juga. Itu kalau kalian mau nambahin garis gitu ya. Oke, kita coba. Saya coba seleksi semuanya. Kemudian kita copy deh ke atas. Oke, itu transparan ya. Jadi di dalamnya bukan warna putih tapi dia transparan dan bentuknya cuma ada garis-garisnya aja. Kalau semisal kita warnai, nah dia akan berubah semuanya, tapi tetap cuma garis, nggak ada warna fillnya di situ. Oke, sekarang kita ke icon yang kedua. Ini ceritanya kita mau bikin yang clip icon atau dia cuma isian doang gitu ya warnanya, bukan dari warna stroke. Nah, kenapa tadi saya copy? Jadi bikin clip icon itu paling mudah kalau kita mulai dari stroke kayak gini. Kalian bisa seleksi semuanya, terus kita kasih warna fill. Ini contohnya saya kasih orange, kemudian kita ubah jadi 6 poin biar nggak terlalu tebal garisnya. Sekarang kita klik object, kemudian path, outline stroke. Oke, jadi jangan lupa tadi diseleksi dulu semuanya ya. Jadi kalau kita udah outline stroke, nanti dia akan jadi ke expand, sama sih kayak pakai expand juga, object expand sama. Masih posisi ke seleksi, kita tinggal aktifin shape builder tool, kemudian kita pakai yang minus. Caranya sambil kalian tekan Alt di keyboard ya. Jadi tinggal kita hapus mana yang mau kita hapus, dan yang akan kita hapus itu kan garis-garis yang warna hitamnya itu, yang warna stroke-nya itu ya. Oke. Kita hapus semuanya. Bzzz, dan jadilah icon clip kita. Kalau udah, ini tinggal kita seleksi, klik kanan group, kemudian kita ubah ukurannya sesuai dengan kotakan yang ketiga, sama sih kayak yang tadi di awal. Oke, gampang ya. Jadi yang clip icon itu kalian bisa bikin awalnya dari outline dulu, tapi nggak perlu di expand. Kalian bikin isiannya dulu baru kalian expand. Terakhir kita akan bikin yang flat icon. Kalian bisa copy dari yang clip icon tadi karena mirip-mirip juga ya. Kemudian setelah kita copy, kita bisa kasih ellipse tool sesuai dengan ukuran kotakannya. Nah, kemudian si ellipse ini kita klik kanan, arrange, send to back biar ada di belakang iconnya. Kalian bisa ganti warnanya yang sesuai, misalkan misal ini ya amikom banget gitu ya. Kalau kalian gak suka sama bulat, kalian bisa tambahin pakai rounded rectangle tool. Jadi ini semisal nih saya singkirin dulu, kita pakai rounded rectangle tool, kemudian kalian bikin rounded rectangle tool sesuai dengan ukuran kotakannya. Terus kalau pakai versi CC itu kalian bisa sesuaikan mau seberapa roundnya. Terus habis itu kalian klik arrange, send to back. Kayak gitu ya. Jadi nggak mesti pakai bulat, nggak masalah. Tapi saya lebih suka pakai bulat, jadi saya pakai lagi bulatannya. Oke, sekarang kita zoom dulu. Kita mau bikin bayangannya, ceritanya. Di sini kita pakai pen tool. Kalian bisa bikin shape dari ujung atap rumah, kemudian kalian
klik di sebelah situ. Oke, titiknya di oke, dari sampai situ mungkin ya. Kemudian sampai ke bagian bawah rumah. Nah, dilebihin aja nggak apa-apa. Dilebihin keluar dari lingkarannya. Oke. Habis itu kalian balikin lagi ke titik 0. Kalau semisal garisnya menceng, kalian bisa benahin pakai direct selection tool. Ingat ya, direct selection tool dia buat ngedit kurva. Oke, diklik dulu sekali baru kalian bisa edit. Nah, disitu kan warnanya masih sama tuh. Biar agak beda, biar nggak terlalu bingung, kalian bisa ubah warna fillnya jadi warna yang kalian suka. Nah, misalnya saya ubah dulu jadi warna putih. Sekarang warna putihnya itu kita arrange send backward, di backward terus sampai dia ada di belakang icon rumahnya. Shortcutnya sih di situ ada ya, pakai kontrol sama kurung kurawal. Oke, kalau udah sampai kayak gini, sekarang yang kalian seleksi adalah lingkaran sama bayangannya. Jadi tekan lingkaran, kemudian tekan shift sama bayangannya, terus kalian shape builder, tinggal dihapus aja yang lebihan bayangannya itu, tinggal di shape builder minus ya. Terus kalian ubah lagi warna bayangannya pakai warna yang lain, bisa langsung pilih warna yang ada di situ, semisal itu, atau kalian bisa pakai fungsi dari color guide. Nah, kalau di color guide itu kan dia ada tuh, nah semisal kita pakai yang agak gelapan dari ungu, atau kita mau pakai yang agak terangan dari ungu. Jadi di color guide itu dia ngikutin dari warna yang kita pilih sebelumnya. Oke, kurang lebih flat icon kayak gitu ya. Kalau kalian mau bikin yang filled line icon, kalian tinggal gabungin aja yang bagian outline sama ada yang glip icon itu, terus kalian tambah-tambahin lagi mungkin warnanya atau mungkin dari aksen yang lain. Cuma diingat ya, kalau bikin icon apa dulu nih kebutuhannya, buat PC atau buat handphone. Kalau semisal buat handphone, karena dia resolusi layarnya kecil, sebaiknya nggak usah terlalu banyak aksen atau terlalu yang ribet-ribet ya gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.